Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang Engkau ridhoi. Engkau hujamkan keyakinan bagi yang masih ragu. Engkau keteguhkan, karuniakan keteguhan bagi yang masih goyah. Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkaulah pemilik segala-gala kebajikan ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Enaknya kita ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Minta apa saja Allah beri. Ini sudah luar biasa hadirin, luar biasa. Pemilik segala-galanya adalah Allah. Penentu segala-galanya juga Allah. Dan Allah sudah memberikan jaminan kalau kita doa diberi, dikabulkan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah tanpa pertolongan Allah? Nolong dirinya sendiri tidak berdaya. Kebenaran itu milik Allah. Tanpa minta tolong kepada Allah boleh jadi bukan berbicara kebenaran, tapi ingin memperlihatkan pembenaran atas dirinya. Maka minta tolonglah kepada Allah dalam segala hal. Terutama dalam dua hal. Satu, dalam niat. Yang kedua, dalam cara. Mengapa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Kalau niat kita sudah salah, maka amalnya jadi salah. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya jelas sekali, wajah-wajah bakal meninggal. Apalagi ada ibu-ibu saya lihat ya, mudah-mudahan panjang umur. Karena lahir itu berurutan, tapi meninggal tidak jelas urutannya. Kita harus siap dan kalau mati, walaupun dia kerja di BI, pasti tidak bawa uang. Yang dibawa adalah amal. Sedang amal itu cuma dua kuncinya. Niatnya benar, lillahi ta'ala, dan yang kedua, caranya benar. Makanya fokus dua ini. Sebelum kita membaca surat Al-Hujurat 10, 11, 12, 13. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Ini bicara kita sering begini. Tapi untuk memiliki keikhlasan ini mujahadahnya harus serius siang malam. Karena ini tidak cukup tahu, tidak cukup paham, tapi harus mujahadah. Kita ingat 4 tahapan. Satu, mendengar itu jadi tahu. Pernah dengar tentang ikhlas? Tahu ikhlas? Tahu.
Pertanyaan kedua, paham ikhlas? Nah, ini sudah beda. Tahu itu mendengar, paham itu belajar. Sudah berusaha ikhlas? Sudah ikhlas belum? Nah, ini beda lagi. Ini mujahadah tiada akhir. Dan topnya nanti sudah istiqomah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa orang susah ikhlas? Penyebabnya adalah karena sangat sibuk berharap dari makhluk. Apa saja? Mencari kedudukan, mencari penilaian, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budii. Pokoknya kalau kita sudah ngarap-ngarap ke makhluk, sudah di sana awal bencana kita. Ngobrol juga tidak gampang. Ngobrol itu kadang-kadang kita pamer ilmu. Padahal tidak ada yang perlu ilmu, tapi kita keluarkan. Pamer, wawasan, pengalaman. Kadang-kadang repot tuh dalam ngobrol tuh. Kita jadi ditambah-tambah, kita akan sok tahu, sok pinter, sok berpengalaman. Jadi ngobrol sebentar karena kita cari kedudukan di hati orang yang kita ajak ngobrol, jadi ngelantur. Bukan malah dapat pahala, tapi malah dosa dan bisa ngilangin pahala yang didapat. Cerita tentang umroh, ribut kita cerita umroh. Iya, pada waktu saya umroh tahun kemarin juga, itu sudah dibongkar tuh jam-jam. Tidak ada yang nanya dia tahun kemarin umroh. Tapi nebeng, ya. Termasuk tiap lihat gambar Ka'bah. Alhamdulillah, waktu itu saya sholat, saya di sini nih sholatnya. Nggak ada yang nanya, ya. Oh hadirin, ini serius, ini masalah serius, ya. Ada pamer urusan dunia, ada pamer urusan ibadah. Masih ingat ya pertanyaan yang dulu, mana yang lebih berbahaya Bu? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah. Yang bahaya tuh nggak jawab sama sekali Bu. Mana yang berbahaya, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah. Nah, tauhid makin baik. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, boleh? Jawab Atan. Boleh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Selalu alasannya untuk suami pada di rumah jarang dandan. Justru ke kantor, ke pengajian, ke undangan yang all out. Ya. Mana ibu stakar kebok dandan demi datangnya suami. Itu aja dasar sayur lodeh. Nggak boleh ngomongin. Sudah. Karena akan membahas surat Al-Hujurat ya. Kalau ingin kelihatan cantik memang fitrah wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik bermasalah ya. Tapi cantiknya untuk siapa? Kalau ingin kelihatan solehah pasti sudah menggunakan hak-hak Allah ini. Ini yang jadi dosa. Nah saudaraku sekalian, ini mengulas pelajaran yang lalu, hati-hati ya. Kita tuh suka ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ini juga capek, Allah tuh tidak suka. Kenapa hati tidak pernah tenang? Karena kita lebih sibuk cari penilaian orang, cari kedudukan di hati orang. Kita capek hati ini, makin melekat makin pedih. Ingat ilmu kemarin perangko, kenapa perangko dicopot robek? Karena melekat kuat, makin melekat makin robek. Allah tuh buat hati itu pedih kalau hati berharap ke makhluk. Kenapa Allah membuat pedih? Supaya tidak berharap ke makhluk, hanya berharap ke Allah. Kalau orang berharap ke Allah, jatuhnya tenang. Silakan periksa hati kita. Kita banyak capek, jaim dalam hidup. Semua digaya-gaya. Kenapa pakai batik? Tadi ada yang Ustaz, sekarang lagi musim batik. Sejujurnya saya pakai baju mah apa yang ngegantung itu yang saya pakai ya. Nah yang terdekat batik tadi ini kerwak, cep aman ya. Kenapa pakai sorban?
ini teh ceritanya menghargai majelis ini. Ceritanya sih gitu. Coba saya kesini pakai kaos singlet, celana pendek, kan kurang ajar hadirin. Merendahkan jamaah, benar? Jadi kita meniat berpakaian terbaik itu untuk menghormati, untuk memuliakan, bukan untuk dihargai. Kalau kita ingin dihormati, dihargai orang, pasti lama dandannya. Lebih khusyuk daripada sholat, ya Bu? Benar kan? Yang ingin dipuji mah lama. Yang kemarin itu tuh yang set. Nah, begitu. Masih ingat yang itu? Namanya apa? Jilcong ya. Udah. Nah ayo kita periksa sekarang. Kemarin ada acara bersepeda dengan santri dan jamaah. 30 orang beragam, macam-macam. Nah ketika mulai istirahat, ayo kita periksa. Kita niat sepeda santai. Tapi ini kalau enggak hati-hati sepeda derita. Karena nanjak terus. Menderita karena ingin kelihatan jagoan hadirin. Jadi dia nggak mau kalah oleh yang lain. Kalau disusul dengki, dia yang nyusul jatuh bahagia. Kalau mau udah capek supaya kelihatan tidak berhenti, dia pura-pura motret. Yang kelihatan di rekamannya. Hadirin, macam-macam sekali. Ternyata yang berat dalam hidup ini adalah ingin dinilai orang. Ingin kelihatan bagus sepedanya, ingin kelihatan bagus penampilannya, ingin kelihatan jagoan, kuatan, tidak mau kelihatan, kalau dipotret nggak mau lagi dorong sepeda, aib. Berarti dia sengsara tuh menyembunyikan sepedanya aja, pura-pura bahan dipegang-pegang, padahal dia capek. Hadirin sekalian, nasi sudah dibahas, benar enggak kita tuh menderita? Iya, saya tuh malu kalau dipotret lagi berbaring. Saya juga malu. Ada juga yang ujuk-ujuk di depan. Kenapa ujuk-ujuk di depan? Ternyata sepedanya begini. Dia naik motor dibonceng bawah. Demi ingin kelihatan orang tuh nyiksa diri. Betul? Jadi mujahadah yang harus kita lakukan. Jujur. Apa sih yang kita cari dari orang? Muji. Sekarang orang muji kita jadi gimana? Hah? Jadi keren enggak? Enggak. Gitu ya tetap ya. Aduh, si ibu cakep. Jadi cakep? Enggak, standar aja gitu. Alah, ini awet muda. Jadi awet? Enggak, tetap ngolotan ya. Sebetulnya cuma nafsu yang membuat kita senang dipuji. Ayo latihan. Ada yang ingin selalu tampil, kelihatan hebat. Ada yang selalu ingin jadi number one terus. Ini bukan masalah prestasi ya, tapi ini masalah penilaian makhluk. Pertandingan juga itu berat tuh ngelola hati. Tidak ridho lihat orang lain menang tuh. Senang kalau orang lain gagal tuh, puas batin tuh ya. Jadi sebetulnya bisa punya piala, udah punya piala, ujub, ria, takabur. Padahal kalau kita menang kan pasti ada yang sedih karena kalah ya. Bagaimana mungkin kita jingkrak-jingkrak di atas kepedihan hati orang lain. Inilah sebetulnya hadirin dunia yang harus kita geluti adalah dunia menata hati. Supaya yang kita lakukan tuh jadi lillahi ta'ala. Sepakat? Kalau pertandingan gimana ya pertandingan, ikut saja pertandingan. Niat untuk meningkatkan kualitas, niat silaturahim, niat belajar dari orang lain, niat mujahadah latihan mengendalikan hati, niat untuk dakwah dalam menang, dalam kalah. Ya, siapa yang menang udah tertulis di Lauh Mahfudz. Tugas kita meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Kalau itu baik, kita akui kebaikannya. Kalau kita menang, akui ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kan enak, ya. Kalau kita kalah ya nggak apa-apa. Kita sudah punya kesempatan untuk belajar dari yang lain. Doanya gimana kalau pertandingan? Bolehkah doa ingin menang? Jangan. Doa ingin bisa melakukan yang terbaik
dan bisa menerima takdir terbaik gitu. Kalau kita doa pengen menang, berarti ngedoain orang lain kalah ya. Berat ya, ngedoa aja udah berat. Ya udah nggak usah ikut pertandingan. Ayo, itu PR pertama. Baik, kita akan bahas surat Al-Hujurat ayat 12. Ini bahasannya berkaitan dengan sekarang ini beberapa waktu yang lalu ya. Seperti umat Islam dengan umat Islam tuh ada sedikit dinamika perbedaan pendapat yang tapi bisa offside lah. Kalau kita simak, ini bukan tafsir tetapi hikmah. Kalau tafsir harus ahli yang menafsirkan. Saya berusaha membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya juga, tapi akan dikemas dalam bahasan sederhana. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ini kata kunci. Kalau saudara itu ada sayang, ada cinta, ada ingin selalu bersama. Kalau dengan saudara tuh selalu ingin memberi, mau berkorban untuk saudara, benar? Mau melindungi, mau menjaga, itu fitrah saudara tuh, ingin bersatu. Nah ini adalah perintah Allah yang harus kita jaga. Tapi bersamaan dengan itu sangat berpeluang di antara saudara ini berbeda pendapat. Nah kalau saya lihat di sana fa'aslihu baina akhawaikum, ada juga kelompok ketiga yaitu kelompok yang mendamaikan. Jadi kalau ada dua bersengketa, nah kita milih jadi kelompok ketiga yaitu kelompok yang mendamaikan. Halo? Makanya kalau ada konflik-konflik, kalau bisa kita ada di garis ini nih, bagian yang mengislahkan, mendamaikan di antara dua saudara kita. Ini tidak harus global dalam urusan negara yang besar, tapi di rumah juga bisa nih, adik kakak bertengkar, suami istri saudara bukan? Saudara seiman, kan tadi udah dijelasin, jangan emosi, tenang. Jadi hadirin sekalian, saudara itu teh. Apa sih bedanya saudara seiman dengan saudara kandung? Begini, kalau saudara kandung beda iman bisa lepas tuh persaudaraannya. Tapi kalau dengan saudara seiman walaupun beda suku, beda bangsa, bahkan beda kelahiran bisa jadi saudara ya. Makanya ikatan terkuat persaudaraan itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ada juga persaudaraan yang lain, yaitu saudara kemanusiaan, yaitu saudara seaki senini Adam dan Hawa. Tetap walaupun beda agama, mereka saudara kita, seturunan Nabi Adam ya. Tidak serta-merta kita jadi benci, tidak boleh. Ketika Islam datang hanya Rasulullah, yang lain tidak Islam dan Rasulullah rahmatan lil alamin. Orang tidak Islam kenapa? Mungkin belum tahu Islam. Tugas kita adalah memberi contoh, bukti, dan membantu paham. Mungkin ada yang tahu Islam tapi salah pemahamannya. Tugas kita adalah memberi contoh indahnya Islam dan meluruskan pemahamannya. Mungkin sudah tahu Islam, Islam itu baik tapi tetap nggak tertarik ke Islam. Karena teman-teman di kantornya orang Islam jarang sholat, ada yang mabok, ada yang pacaran, ada yang korupsi. Nah tepuguh gini ya. Katanya Islam indah, ini bengal, ini wah. Dia tahu Islam itu bagus dari ilmunya, tapi belum lihat buktinya yang bagus. Nah, kita tidak bisa marah kecuali membantunya untuk lebih yakin. Ada yang tahu Islam dan sebel ke Islam, ya nggak apa-apa. Kalau dia yang sebel, dia yang muntah, nggak apa-apa. Yang jangan tuh muntahin kita. Dia tidak suka lalu ngeganggu. Nah kelompok ini yang harus kita sikapi proporsional. Benar? Jadi tidak serta-merta non-Islam itu menjadi buruk. Coba kalau kita yang takdirnya non-Islam, pastikan nauzubillah kita kan ingin dibantu supaya jadi paham. Benar? Halo, benar? Ya begitu. Jadi kalau sekarang ada sesama umat Islam gimana? Ya dia saudara.
Cari persamaannya, seperti celana, ada yang cingkrang, ada yang enggak, sama atau beda? Sama-sama pakai celana tuh hadirin, masa beda? Cari persamaannya ya, kunut dengan tidak kunut, sama atau beda? Beda, yang satu kunut, yang satu tidak. Tapi sama-sama sholat subuh, sama-sama syahadat. Kan enak begitu ya kan? NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan sebagainya sama atau tidak? Kenapa saudara melihat saya ginian? Sama atau tidak? Yang terbanyak ngomong apa? Sama hadirin, sama-sama umat Islam. Pokoknya mas saudara, Banser saudara, ya HPI saudara. Kalau udah ngomong saudara beda di hati kita. Maaf ya, punya pengalaman dramatis sekali. Waktu kafilah haji Darut Tauhid sedang tanazul jalan kaki, nah tim pelopor itu masang tali rapia untuk tempat istirahat. Ketika kami tim datang, tiba-tiba yang dari Bangladesh tuh sekitar 3 orang pada masuk tuh ke tempat kapling kami itu. Haji, Indonesia, maksudnya untuk Indonesia. Haji yang bertanya, bukankah saya juga saudaramu? Hah? Yes, oh yes. Itu kata-kata sederhana, luluh hati itu Pak. Oh iya, tafadhol Haji. Iya ya, ini saudara saya. Maka sekarang perlebar rasa saudara itu. Ya. Jadi kalau ada yang, ini saudara saya dua-duanya. Rasakan bedanya. Termasuk ke tukang jualan. Ini saudara saya nih yang jualan. Enak ke sini tuh. Kemarin ke supermarket di BSD, ada supermarket besar. Tadi dengar-dengar, loh ini murat Al-Quran. Baru saya lihat supermarket sebesar ini murat Al-Quran. Mungkin viral ya, saudara sudah dapat itunya ya. Bagi saya ini punya siapa? Mungkin punya saudara saya nih. Makanya sama-sama murat Al-Quran. Kalau enggak seiman mah enggak berani itu mah. Pasang Al-Quran seharian di supermarket, benar? Udahlah, sekarang bukan tidak boleh belanja kemana-mana, silakan. Tapi kalau berbagi dengan saudara, asa beda. Makanya jangan, ini sudah saya Islam, saya tawar ya. Justru kita mah ketemu saudara teh mau nawar lagi. Dasar zolim. Iya Pak, coba ke BMT pinjem. Ke tempat lain mah, bayar ke BMT mah, ini kan milik saudara. Jadi gak mau bayar hutangnya. Justru saudara kita mau lebihin. Lihat tukang parkir, ini saudara saya. Dia jaga parkir, gajinya berapa, nolehnya ke kanan terus, tangannya satu keluar. 8 jam dia dikotakin seperti itu. Ya Allah, tambahin atau berapa ini, 6.000, bayar 10.000. Ini kembaliannya, gak apa-apa, dia saudara kita, betul? Rasakan bedanya. Enak hadirin, merasa banyak saudara tuh enak. Termasuk kalau kita di luar negeri, ini saudara se-Adam se-Hawa. Kalau kita minoritas tuh ya. Kalau kita bahagia, orang tuh akan tertular bahagia. Seperti ngecemplungin batu ke air, riaknya ke sana sini. Mungkin pernah dengar ya, supir taksi, bayar berapa Pak ini? 80, bayar 100.000. Pak ini kembaliannya, alhamdulillah hari ini saya lagi dapat rezeki, ingin berbagi. Tuh tukang taksi senang dapat 20.000. Dia sarapan beli nasi uduk, 15.000. Bayar 20.000. Bang ini kelebihan uangnya. Saya barusan juga ada yang ngelebihin, dah rezeki ibu. Tukang nasi uduk seneng dibayar 20.000. Datang anaknya mau sekolah. Biasanya ini 5.000. Kok jadi banyak Bu? Biasanya bekal cuma 3.000. Barusan ada yang beli. Terus dia beli roti jadi 2. Sampai ke sekolah, kok kamu buat 2?
ibu barusan ngasih lebihan. Jadi temennya juga kebagian. Itu hidup mah, benar? Dan itu lebih ringan kalau kita merasa saudara. Apa yang jangan dilakukan? Ada 6. Surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa dibacakan Kang? 11. Layat skor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaum, jangan mengejek, mengolok-olok, menertawakan satu kaum. Ini yang ada jarak, ya. Karena boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik daripadamu. Larangan nih, sekelompok organisasi, mazhab atau apa, jangan diolok-olok, diejek, karena itu timbulnya dari kesombongan. Kita tuh mau mengejek yang kita anggap lebih remeh, benar? Nah sedangkan definisi takabur, sombong, orang yang sombong, batorul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya kebiasaan mengejek itu kebiasaan orang sombong. Dan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun zarah, sebesar zarah. Stop, mulai sekarang jangan suka ngejek, meremehkan, mengolok-olok, menertawakan satu kaum. Wanita jangan suka mengejek wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Kita pernah dengar Rasulullah SAW bercerita tentang wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing kehausan, dan Allah suka, ridho, diampuni dosanya. Mungkin kita masih nganggapnya, itu perempuan nakal. Tapi boleh jadi Allah sudah mengampuninya, karena kita tidak tahu. Itu orang nyebelin banget, kita tidak tahu. Boleh jadi ketika ada ayam nyebrang, tertinggal satu anak ayam di pangku, dia nyebrang sampai supaya anak ayam ketemu dengan induknya. Nggak ada selfie, nggak ada yang milem. Selfie kan perusak amal, ya. Saya setuju tuh Masjidil Haram sekarang ada larangan untuk selfie. Itu udah susah, ya. Ini jadi motong dikit. Kamu sudah baca Quran belum? Udah saum enggak? Saum. Kamu udah sholat belum? Ini lagi sholat, ya enggak? Kan error. Sujud juga kan selfie gitu. Ada tuh sedang cium hajar aswad sambil sedek-sedek. Apa coba? Ya, kita nggak boleh mengolok-ngolok. Kita tidak tahu, boleh jadi ada orang yang berlumur dosa dan Allah sudah menyelamatkan dengan ampunan karena amalan-amalan yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak tahu berapa air mata seseorang yang mengalir di sepertiga malam terakhir, benar? Kita tidak tahu berapa dia nafkahkan dari hartanya. Sangat tidak tahu diri kita tuh tentang amal orang. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dengan cermat. Dan Allah Asyakur, maha melipat gandakan ganjarannya. Masya Allah. Stop mengolok-olok. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Saya baca itu artinya karena ini dalam satu kesatuan, jadi kalau kita mencela orang lain, dia akan mencela kita. Jadi kita tuh mencela diri sendiri karena suka mencela orang lain. Kan berbalik ke kita.
Makanya mulai sekarang apa bedanya la yaskhar dengan mencela itu la talmizu gini, kalau mencela itu direct langsung. Kamu nih bodoh, maaf ya. Kamu nggak pakai otak. Nah, itu sudah mulai dekat. Ini jangan saling mengejek begitu. Dasar otak udang, hidung atau perkedel. Nah, itu tidak boleh. Biasanya orang yang marah cenderung akan mencela. Nah, itu dilarang. Lalu wala tanabazu bil alqab. Ini saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Tidak boleh lah. Monyet apalagi yang gitu-gitu sudah jangan. Dasar kampungan ini salah satu asbabun nuzulnya adalah Salman Al-Farisi habis makan terus tidur lalu ngorok. Lalu disebut tuh si ngorok, si tukang kerek. Nah ini panggil memanggil dengan gelaran buruk. Termasuk suami manggil ke istri, duhai rembulan dari dekat, itu juga nyakitin ya. Karena kita tahu dekat dengan jauh kan beda hasilnya. Penyol, peang, petbun tuh pendek buntet ya. Itu tidak boleh panggil memanggil. Benyut atau apa. Nah ini tidak boleh panggil memanggil. Ini larangan ini Pak. Dan ini sering kita lakukan. Di rumah juga tidak boleh manggil anak, manggil pembantu, suami, istri dengan panggilan-panggilan yang dia enggak terima panggilan itu. Lalu Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Orang-orang yang beriman jauhi sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismu. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Su'udzon, jangan su'udzon. Sesama orang beriman cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah memberikan fakta. Jadi baik sangka aja, lagi sholat, ada handphone bunyi, udah berbaik sangka. Jangan, kurang ajar. Ronaldo aja enggak nyalain HP waktu sepak bola. Masa lagi sholat terus aja Allah Akbar. Siapa dia? Lagunya lagu ngaco, enggak ngemodal, pasti HP jadul nih. Sami Allah liman hamidah. Jadinya enggak sholat. Pas bunyi atau lagu kan suka ada yang aduh norak gitu lagu menurut kita ya, menurut dia itu lagu terindah ya. Teng 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 teng. Unyil, dia punya kenangan indah dengan itu. Lagi sholat teng 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 teng. Ajar si Unyil ikut sholat jamaah. Teng, kita harus tahu kita lagi sholat. Ini ujian dari Allah ya. Nanti terlintas, tidak, ini saudara saya. Enggak boleh terlalu panjang. Kalau sudah selesai sholat, cari 1001 alasan. Pasti saudara saya ini, semasjid pasti saudara, benar? Saudara saya ini, harus nyebutnya saudara. Saudara saya ini pasti enggak ada niat ngancurin sholat jamaah. Pasti dia sudah merasa malu dengan HP-nya yang berbunyi gitu. Coba rasakan. Dia pasti malu. Dia merasa bersalah. Nggak usah pakai melotot juga, dia udah menderita. Benar? Gak apa-apa. Insya Allah jadi hikmah bagi kami semua. Gitu kan? Itu yang bikin erat persaudaraan. Bapak yang benar dong Pak, hancur sholat saya. Sholat ini tidak akan terulang lagi seumur hidup. Gulat di masjid hadirin. Kamu dorong-dorong, bukan HP saya, HP imam tahu. Dan celaka hadirin. Serius hadirin. Kita mah tidak merasa dengan saudara, jadi enggak empati bawaannya. Kalau dengan saudara kita empati, betul? Coba adik nggak punya uang, pasti kita lebih empati dibanding tetangga nggak punya uang. Iya kan? Lagi duduk, ada yang kentut nih ya, tut. Coba mau diapain? Dia udah jelas keluar ya kan? Mau diapain juga nggak bisa masuk lagi. Ini serius hadirin ya.
Kalau mau nafsu ya, aduh, yang bener dong mas. Ini majelis taklim, tauhid nih. Oh aduh. Harusnya ya Allah, ini saudara saya pasti udah nahan luar biasa. Tapi tidak tertahankan. Dia pasti tertekan dan dia malu. Tenang aja mas, nggak ada yang dengar kok. Oh. Gimana kalau tercium? Tinggal buka mulut, nafas pakai mulut. Solusi, ini serius, Adin. Serius. Haruskah terjadi pertumpahan darah? Hanya karena sebuah kentut yang udah emang episodenya harus gitu. Udah tertulis tuh di lauh mahfudz ya enggak? Dan dia saudara kita. Dia udah nahan, udah miring, neken gitu. Tapi kan tergantung dari makanan dia, ya enggak? Kalau sejenis ubi dan gasnya meningkat, serta belerang yang dia makan, hadirin lebih enak lah kalau kita berbaik sangka, percayalah. Bu, jangan suka suudon sama suami ya. Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau? Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh kan suudon, tidak. Orang mau ngomong jujur, jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur. Dah suudon. Dalam hidup rumah tangga penuh suudon mengada bahagianya. Ada Allah yang melihat segala-galanya. Nggak usah, makanya pasangan dari buruk sangka itu wala tajassasu. Tajassus ini adalah diam-diam, pengen tahu, ngorek-ngorek. Ini tajassus. Biasanya kalau udah buruk sangka, mulai diam-diam. Nah ini pertanyaan di beberapa tempat sudah saya tanyakan. Bu, bolehkah seorang istri membuka HP suaminya? Diam Pak. Bolehkah istri membuka HP suaminya? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak tuh belum punya suami ya. Yang boleh, yang tidak juga ada yang punya suami tapi nggak berani karena nggak tahu password. Dan juga ada, maaf ini suudon lagi hadirin. Yang membuka itu husnuzonnya disuruh oleh suami gitu kan Bu. Yang tidak boleh itu diam-diam. Diam-diam karena curiga buka. Itu pasti tegang itu. Gelisah. Nggak hafal password ternyata pakai jari. Jadi suami lagi tidur. Kenapa gagal terus? Karena pakai jempol kaki. Yeah. Suami sekarang tahu kalau lagi pulas bisa diacak-acak oleh istrinya. Kalau gelisah, tegang, ciri-ciri kita salah. Jangan, suami juga jangan nyari-nyari. Kecuali ada indikasi yang jelas dan niatnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena kita punya kewajiban kepala keluarga amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Mengajak kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau nggak ada indikasi yang Allah tampakkan, lempeng saja. Coba saya nanya, Bu, yang udah berpengalaman ngebuka-buka, terus ketahuan ada yang nggak cocok dengan harapan ibu. Ibu marah, betul kan? Lalu ibu bereaksi, urusannya jadi beres atau nambah? Jelas Pak? Jadi tidak beres ngebuka-buka teh. Nambah Pak. Itu yang dicemburuin, yang udah dibongkar. Jadi jinak atau makin lincah? Makin lincah Pak, makin gak betah. Ini nyata. Beberapa hari yang lalu ada seorang suami, beliau profesinya ngurut. Gimana di rumah anak-anak? Saya lagi nggak
pengen pulang ke rumah juga maunya diem aja. Kenapa? Atau nggak bagus contoh buat anak-anak? Iya saya juga tahu, tapi saya nggak nyaman sekali. Pasti ada asap, ada api, apa memangnya masalahnya kalau bisa dipecahkan. Istri saya tuh pecemburu sekali. Saya jadi nggak nyaman. Beres. Suatu saat sengaja tukar pikiran dengan istrinya. Gimana dengan suami sekarang? Saya tuh sebetulnya bukan pecemburu, cuma saya curiga. Eta teh sama. Saya emang nggak pecemburu, cuman saya curiga. Saya lihat suami saya tuh dekat, akhirnya saya selidiki. Akhirnya saya pengen tahu, saya datengin perempuan itu. Terus hasilnya gimana dari semua ini? Suami saya katanya nggak mau ngomong sama saya. Berarti nggak selesai, benar? Jadi musuhan. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya yakin ada Allah yang melihat segalanya, ada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Gimana kalau ada mulai curiga-curiga? Sholat 2 rakaat, istighfar, ampun ya Allah. Saya berburuk sangka kepada suami saya, kepada istri saya. Engkau maha tahu segalanya. Hanya engkaulah satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Jangan ngorek-ngorek, gak usah dikorek-korek. Nanti saya jadi enggak tahu. Pilih Bu, mendingan ibu tahu masalahnya dan ibu selesaikan sendiri, atau mendingan ibu enggak tahu masalahnya dan Allah selesaikan sendiri? Jawab. Mending tahu, mending enggak tahu? Enggak jelas jawabannya, saya penasaran ya. Mending tahu, mending enggak tahu? Itu dia. Nggak usah tahu urusan saya, ya. Yang penting makan suami ibu teh, kalau dia salah, dia sadar dan dia tobat dan berubah, benar? Tanpa harus tahu. Kalau kita tahu lebih sengsara. Percayalah kalau kita tahu kesalahan orang bisa nempel dalam memori kita. Dan bisa susah ngelupainnya. Makanya kalau nikah nggak usah nanya. Bu, kamu dulu waktu SMA, mulai pacaran mulai kapan Bu? Saya dari kelas 6 Mas. Saya kan bongsor. Oh iya? Jadi hitung-hitung berapa pacar ibu? Ya kan per itu aja per kuartal ganti gitu. Dihitung. Siapa aja memang pacarnya? Itu bos emas itu ya, itu mantan saya juga. Diapain aja? Ya lengkap aja Mas, standarnya. Jadi bahagia, salah sendiri, gak usah pengen tahu, tidak usah nyelidik-nyelidik, yang penting mah berubah jadi baik. Kalau dia sempat salah ya udah tobat, tanpa harus kita tahu. Tahu itu beban bagi kita, benar? Suami, gak usah segala ingin tahu, mendingan segala ingin tobat, beres. Nah kita juga lebih ngaco, ya kan? Kita ingin tahu emang kita siapa. Kita juga mantan error, betul? Ini menjiwai itu tekanan dari dalam, ada spontanitas. Udahlah, nggak usah serba ingin tahu. Jangan suka ngorek-ngorek, jangan menginteli. Udah tenang aja. Allah Maha tahu. Kita berbaik sangka mengikuti perintah Allah, kita tidak ngorek-ngorek juga mematuhi perintah Allah, dan Allah tahu kita melakukan ini karena mematuhi perintahnya. Allah tidak menyia-nyiakan siapapun yang mematuhi Allah. Percayalah hadirin, kalau kita lakukan tidak buruk sangka karena Allah, tidak ngorek-ngorek karena Allah, kalau Allah tahu itu dia tuh ngaco, mungkin dirubah oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Kalaupun kita harus tahu, akan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada
yang jago bersembunyi. Tidak ada, tidak ada. Semuanya nyata bagi Allah. Tidak ada yang ahli strategi, enggak ada. Tidak ada jagoan, tidak ada ahli strategi, tidak ada pembohong yang hebat, gampang bagi Allah. Tiang. Ya, saya nyebut tiang saja. Tiang, ya. Sudah, saya nggak nyemungin orang, ya kan? Saya kan tidak ngomongin siapa-siapa. Cuman ngomongin tiang. Bengkok dikit ya. Hadirin, kalau Allah mau mah gampang aja. Tidak ada jagoan, tidak ada lihai, tidak ada sakti, tidak ada, enggak ada. Yang ada mah satu saja, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau buka, buka, Allah tutup, tutup. Kalau Allah mau buka, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti kebuka. Pakai apa? Yang HP yang ada inskripsi ya, yang bisa menghapus sendiri. Ya inskripsi, kalau Allah mau mah gampang. Kebuka mah kebuka aja. Makanya tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat. Allah tahu siapa kita. Kalau Allah buka diri kita, ya kebuka. Enggak bisa enggak itu. Jangan suka ngebuka aib orang. Sama dengan nantang Allah membuka aib kita. Begitu. Dan yang ketiga, jangan ya ladina amanu istanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan suka gibah, bergunjing. Gibah itu menceritakan yang gaib, yang tidak ada orangnya kita ceritakan. Yang kalau dia tahu akan tidak suka, itu gibah. Dosanya seperti ada saudara yang meninggal, ayyuhibbu ahadukum, sukakah engkau ada saudara kita meninggal, mayatnya kita gigit tuh, kita kunyah, kita makan dagingnya. Ah, itulah penggibah. Betapa hina, nista, busuk, keji, kanibal. Itu tuh yang orang suka ngegunjing di belakang. Dan yang gunjing itu sepasang, yang bicara dan yang mendengarnya sama tuh dosanya, walaupun jadi itu. Ini biang yang bisa merusak persaudaraan umat itu, betul? Kebiasaan mengolok-ngolok, kebiasaan mencela, kebiasaan panggil memanggil dengan gelaran buruk, kebiasaan suudon, berburuk sangka, kebiasaan ngorek-ngorek kekurangan dan ngomongin kekurangan di belakang. Nauzubillahi min dzalik. Stop hadirin. Ini kita jangan jadi bagian daripada masalah, bagian dari solusi saja. Ini hati-hati nih. HP ini broadcast tuh bisa broadcast ngolok-ngolok. Benar? Innamal mu'minuna ikhwah. Perluas rasa bersaudara kita. Kalau kita dalam kebenaran, hati kita tuh ditanamkan nyaman di sini tuh. Kalau kita yang ngaco, kemarahan. Dan sebetulnya bukan semata perbedaan yang jadi masalah tuh, tapi nafsu yang jadi masalah tuh. Dari dulu juga perbedaan mah udah banyak. Kita juga jadi orang gara-gara ibu bapak kita beda, ya. Coba sama dua-duanya, nggak jadi. Ini masjid megah manfaat juga karena komponennya beda-beda. Coba cuman satu, pasir aja, nggak jadi. Bijak ya, pokoknya jangan emosional. Memang perbedaan macam-macam tingkatannya, tapi jangan emosional. Saya ngeri sekali tuh dengan di pembunuhan di Mesir itu, yang pulang sholat Jumat ya, sampai 300 lebih, bayangkan habis sholat. Kalau berbeda pendapat tentang zikir, Allah yang tahu tuh hati orang yang berzikir tuh. Siapa yang mau menyesatkan dirinya sendiri, benar? Tapi orang itu dapat ilmunya di sana. Dan boleh jadi khusyuk sholatnya, ikhlas walaupun ilmunya berbeda,
Belum tentu Allah menilainya salah. Allah kan tahu isi hati orang itu. Kehusuan sholatnya, air matanya. Coba kalau kita lahir di sana, ustadznya itu. Ngajarinnya hanya dapat ilmu itu. Dan tidak niat untuk berkhianat kepada Allah. Mengada-ada, tidak niat untuk mengkhianati Rasul. Karena taunya hanya itu. Dan Allah tahu, dia tuh mengamalkan dengan tulus. Nolong ke binatang, akhlaknya baik, senang berbuat kebaikan. Dan tidak ada ilmu lain yang dia dapatkan selain ilmu itu. Bagaimana mungkin kita jadi berbuat keji seperti itu? Nauzubillah. Semoga bukan orang Islam yang melakukannya itu. Kalau orang Islam, saya tidak tahu dalil apa yang digunakan. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih hadirin. Udah ayo kita sekarang kalau ngobrol jaga. Tolong ya selfie ini tidak harus semua di selfiein. Tidak harus. Ya, medsos juga hati-hati. Tayangkan yang kira-kira manfaat buat orang lain, tapi jangan ngotorin hati kita. Juga pik wajah itu ya, pik apa namanya? Yang lebih jujur lah ya. Saudara nggak usah di artis yang 360 itu apa ya, yang jadi mulus gitu, nggak ada totol-totol sama sekali, dan dicari posisi yang paling manis gitu ya. Kita merasa takjub dengan yang nggak cocok kan memalukan hadirin. Atau potret di rumah biasanya yang paling diakalin tuh yang di rumah ya. Potret bagus pakai komputer dicampur warnanya jadi mulus sekali cemerlang, dan kita tuh heran, kagum dengan wajah kita yang tidak asli itu. Ternyata saya teh cakep. Ya karena udah dipoles. Terus datang tamu, "Ibu itu potret siapa?" "Saya." "Hah? Gening beda." Kan nggak enak hadirinnya. Beneran. Ini serius hadirin, masalah pik itu juga masalah kejujuran diri kita. Kita suka ingin menampilkan yang lebih hebat. Misalkan kita naik kuda ya, yang bagian megang kudanya teh dihilangin tuh di potret teh. Jadi kelihatan dia aja sendiri, aslinya mau dipegang rame-rame kuda tuh. Terus mau apa? Lagi musim memanah pegang busur begini. Padahal nggak pernah kena sama sekali ya. Dan pinjem lagi busurnya, tapi dipasang. Harus tanya, ini teh apa maksud saya? Ini teh saya ngebohongin siapa? Masa yang gini-gini aja jadi bohong? Masa pik aja kita udah enggak jujur? Halo? Kejujuran tuh yang paling utama dalam hidup ini. Bukti iman tuh jujur. 4 tingkatan yang diberi nikmat tuh, yang pertama nabiyin, yang kedua sidiqin, baru syuhada, baru solihin. Hadirin sekalian, masa pik aja kita udah nggak jujur? Apalagi mobil bagus, nyender, potret. Padahal yang punyanya di dalam. Ini kan memalukan. Kemarin saya ceramah di sebuah tempat gitu ya. Saya dikejar-kejar remaja, kenapa ada beberapa gitu ya. Dan dia nggak mau dipotret dengan yang lain. Jadi kalau ada teman-temannya didorong pengen sendirian dan ngaleng ke sini. Kayak kesobat gitu. Bukan saya nggak pengen dipotret, ini teh apa maksudnya? Nunggu dari pagi gitu di penginapan. Ada yang mau apa dipotret ingin berdua, udah rame-rame aja dengan yang lain. Dia dorong-dorongan, ujungnya ditinggalin aja nggak ada yang dapet. Mau apa? Ya masih mending lah kalau dipotret dengan ulama. Tapi kalau dipotret dengan siapa gitu ya, pejabat ini dipamerin, tahu-tahu ditangkap, kan dihapus tuh hadirin. Ini serius. Lah dulu aja yang masang potret saya, udah agim poligami diturunin potretnya. Ada yang dirobek. Sekarang diselotip lagi, pasang lagi. Tapi kan ada bekasnya, tahu. Ini penting hadirin. Jangan sampai kita hancur amal gara-gara HP ini. Benar?
Jadi masalah kita tuh ingin kedudukan di hati makhluk. Ingin dianggap hebat, keren, kaya, elit, relasinya para pejabat. Jadi segala aja dipasang. Tanya oleh kita, mau apa dengan ini tuh? Saya juga nanti mau lihat potret saya yang dulu atau yang sekarang ya. Karena kalau dipotret 10 tahun yang lalu masih dipasang sampai sekarang, bohong juga ya. Langsung periksa HP masing, jangan dihapus mas. Kelihatannya sederhana ya, tapi kita kan harus bisa nih jujur kepada diri sendiri. Kalau diri sendiri aja udah dibohongin, yang kecil-kecil udah bohong, ini bohong, itu bohong, ini bohong. Terus di mana keimanan kita? Benar? Setuju kah hadirin? Jangan takut jadi tua. Jangan takut kalau kita punya kekurangan, ya udah nggak apa-apa. Jerawat, nggak usah jerawat, tutupin ini karena jerawatnya di sini. Tangan ada bekas ini dulu, ya udah nggak apa-apa. Berani tampil apa adanya, lebih bahagia hidup ini. Nggak usah ingin kelihatan sempurna, nggak usah ingin kelihatan jago, nggak usah ingin kelihatan, dah biasa lah ya. Yang penting mah Allah suka sama kita, udah selesai hidup mah. Dan orang memuji kita juga nggak ada apa-apanya. Orang kagum ke kita, cuman gitu, tetap aja cicilan kita yang bayar, ya kan? Masih mending, itu lumayan. Aduh motor kamu keren banget, nyumbang buat cicilan, itu lumayan. Cicil kamu keren banget motornya, tetap kita yang nyicil. Ini teh penting hadirin. Mudah-mudahan walaupun saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam ya, tapi nanti kalau melakukan sesuatu, lagi ngobrol, masang potret atau apapun gitu ya, atau misalkan lagi bersepeda atau apa, tanya, ini teh apa sih maksud saya tuh? Yang saya tuh nyari apa dari semua ini? Mudah-mudahan nanti istafti kolbak, hati kita akan memberikan jawaban, fatwanya kepada kita. Keberanian bertanya ini akan mendatangkan banyak perubahan pada diri kita dibanding terlena dengan topeng yang sedang kita pakai. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekian hadirin sekalian, saya minta maaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahilah majelis ini. Ya Allah, wahai yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah, sekelama apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Kami lebih sibuk mencari cinta hamba-hambamu daripada mencari keridhaan dan cintamu. Ya Allah, ampuni kami sering kali berburuk sangka kepadamu. Sering tidak ridho dengan takdirmu. Ampuni kami ya Allah. Kami sering kali tidak bersabar ketika Engkau mengangkat derajat kami dengan ujian hidup ini. Ya Allah, ampuni kami sangat jarang bersyukur.
Padahal limpahan karunia-Mu tiada bertepi setiap saat. Ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, yang kami gunakan untuk melakukan dosa. Ya Allah, ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan dalam sisa umur ini untuk bisa berbakti kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisab. Jadikan orang tua kami ahli surga ya Allah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lindungi dari azab kubur. Lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, yang meraih kami dari jalan yang salah menuju jalan-Mu. Berkahi guru-guru kami ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami, juga bagi guru-guru kami. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni saudara-saudara kami yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dan bukakan hati kemaafan bagi kami. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Cabutlah perasaan dendam di hati ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampuni sebanyaknya kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat yang hidup maupun yang wafat. Duhai Allah yang maha mendengar, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang menolong kami selain Engkau? Engkaulah yang menguasai semua takdir. Engkau yang janji akan mengabulkan doa hamba yang meminta. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik. Doalah. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai yang maha menatap, taqabbal minna ya Karim. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai yang maha mendengar, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Engkaulah yang mengatur segala-galanya, nikahkan dalam pernikahan yang berkah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah ya Allah. Ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan, yang sedang keperluan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, ya Syafi, berikan kesembuhan bagi jamaah yang sakit. Sakit lahir, sakit batin, ya Allah. Sembuhkan ya Syafi, wa anta syafi, la syifaan illa syifa'uk. Ya Allah, berikan kelapangan yang dihimpit masalah, ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, semoga Allah yang Maha mendengar mengabulkan.